Bab 286 Konflik di Hutan. Di depan, Lin Yun melangkah dan berdiri di samping Lin Qiusan. Gu Beixuan terkejut ketika dia menyadari kecepatan Lin Yun. Bagaimanapun juga, Lin Yun berada di bagian belakang tim beberapa saat yang lalu. Lin Yun mendongak dan melihat seberkas cahaya yang cemerlang. Dia mengerutkan kening di balik topengnya karena dia tidak tahu dari mana datangnya cahaya yang menyilaukan itu di dalam hutan. Itu adalah hamparan air yang dikenal sebagai Danau Pedang. Ramuan pedang kekaisaran terletak tepat di tengah danau, kata Lin Qiusan dengan ekspresi serius. Ada yang aneh dengan kabut ini, kata Lin Yun sambil menunjuk kabut kelabu di depan. Lin Qiusan menatap Lin Yun dengan kaget. Jika Lin Yun belum pernah ke sini sebelumnya, bagaimana kau bisa tahu? Ramuan pedang kekaisaran akan menelan semua bentuk energi dalam radius 100 mil. Selain energi spiritual, itu juga akan menarik racun di sekitarnya. Akumulasi dari racun-racun tersebut membentuk kabut abu-abu yang Anda lihat di depan kita, jelas Gu Beixuan. Dia melanjutkan, kabut itu sangat menakutkan, bahkan seorang kultivator di alam Istana Ungu akan kehilangan nyawanya jika terlalu lama berada di dalam kabut itu. Apakah itu menakutkan? Murid dari 3 serikat aliansi menarik napas dingin. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ramuan pedang kekaisaran akan melahap semuanya 12 jam sebelum lahir, senyum Lin Qiusan. Apa kau tahu kapan ramuan pedang kekaisaran akan lahir? Tanya Chen Ling sambil menatap kabut beracun itu. Ramuan pedang kekaisaran lahir sebulan sekali. Menurut pola ini, ia akan lahir sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, Lin Yun melihat ke langit dan melihat kecemerlangan terang dari matahari. Saat ini masih pagi, jadi mereka masih punya banyak waktu sebelum bayi itu lahir. Lin Yun duduk di bawah pohon dan mengeluarkan inti pedang awan. Dia memiliki total 5 inti awan pedang, tidak termasuk yang diberikan Lin Qiusan padanya. Dia tidak harus mengkonsumsinya dengan ramuan pedang kekaisaran. Jadi dia memutuskan untuk memurnikan satu untuk menguji efeknya. Lin Yun menyatukan kedua telapak tangannya dan memejamkan mata untuk mengolah sutra pedang Ziyuan. Dengan energi asal yang berfluktuasi di dalam tubuhnya, Lin Yun dengan cepat memurnikan inti pedang awan. Bunga Ziyuan bergetar karena kegembiraan saat energi spiritual dari inti pedang awan mengalir ke dalam tubuhnya. Bunga itu dengan rakus menyerap energi spiritual tanpa meninggalkan apapun. Pada saat yang sama, hambatan dalam sutra pedang Ziyuan Lin Yun di tahap ke-7 puncak juga sedikit mengendur. Kekuatan inti binatang itu membuat wajah Lin Yun berubah. Dia tidak pernah merasakan sutra pedang Ziyuan begitu gelisah. Teknik kultivasi yang diturunkan melalui zaman keemasan ini memiliki nafsu makan yang tak terpuaskan. Lin Yun terkejut bahwa sutra pedang itu begitu diaduk oleh inti pedang awan. Itu pasti terkait dengan niat pedang di inti binatang. Inti awan pedang memiliki efek yang begitu besar. Jika Lin Yun memasangkannya dengan ramuan pedang kekaisaran, maka dia mungkin bisa membuat terobosan. Niat pedang yang bercampur dengan energi asal sepenuhnya diserap oleh tubuh Lin Yun. Orang ini benar-benar mulai berkultivasi. Lin Qiusan dan yang lainnya yang sedang mengobrol terkejut melihat Lin Yun memurnikan inti awan pedang. Lin Yan melirik Chen Ling dan berkata, aliansi Sater Legion benar-benar memperlakukan orang seperti dia sebagai orang penting. Apa kau tidak tahu bahwa ada banyak binatang iblis di sini? Dia tidak membantu selama ini dan sekarang kita bahkan harus melindunginya. Chen Ling tidak senang karena Lin Yan telah mengomel sepanjang jalan. Tampaknya tamparan dari Lin Yun tidak cukup. Lin Qiusan memelototi Lin Yan dan menginstruksikan, tetap waspada. Kita akan melanjutkan saat kabut beracun menghilang. Kita sudah berada di saat yang genting ini, jadi jangan sampai lengah. Lin Yan masih takut pada kakak perempuannya. Jadi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun setelah dipelototi. Waktu berangsur-angsur berlalu dan hari segera menjadi siang. Suasana di hutan juga mulai gelisah. Kelompok itu bahkan bisa mendengar raungan binatang buas dari waktu ke waktu. Seiring waktu terus berlalu, lebih banyak binatang buas dan persekutuan iblis mulai mendekat. Godaan ramuan pedang kekaisaran adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun dan banyak aliansi-aliansi akan datang untuk memperjuangkannya. Ketika suara gemerisik langkah kaki terdengar, Lin Qiusan dan semua orang segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka berbalik dan melihat sekelompok orang mendekati mereka. Orang yang memimpin kelompok itu memiliki aura yang kuat dan tatapannya yang menyendiri membuat semua orang merasa tidak nyaman. Xiao Feng dari Aliansi Api. Wajah Gu Beixuan tenggelam. Xiao Feng berada di peringkat 29 dan dia sulit untuk ditangani.
Dia juga telah menyebabkan banyak masalah sebelum tiga aliansi serikat berkumpul. Peringkat ke-30 mewakili perubahan tingkatan. Ada perbedaan besar antara peringkat 30 dan 31 di peringkat fana. Xiao Feng secara alami sangat kuat karena dia berada di urutan ke-29 dalam peringkat mortal. Bahkan jika Lin Qiusan dan Gu Beixuan bergandengan tangan, mereka akan mengalami kesulitan menghadapinya. Jika tidak demikian, mereka tidak akan mengundang Chen Ling untuk bergabung dengan mereka. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Feng. Berada di puncak pedang pemakaman mengungkapkan banyak sifat Xiao Feng, yang bukan pertanda baik bagi mereka. Sayangnya, aliansi api kebetulan menjadi salah satu dari banyak aliansi serikat yang berkemah di sekitar hutan, menunggu kabut beracun menghilang. Mata kelompok itu berkedip-kedip dingin dan mereka mengarahkan perhatian mereka pada orang yang mendekat. Sekarang, semua orang telah terbiasa dengan aturan di sini. Selama seseorang mengungkapkan titik lemah, para pengamat akan menerkam seperti serigala. Mereka akan mencoba merebut sumber daya apapun yang mereka bisa. Bagaimanapun, menjadi baik hati di sini berarti menjadi kejam pada diri sendiri. Haha, kebetulan sekali, saudari muda Lin. Kita beruntung bisa diteleportasi ke wilayah yang sama di awal pertempuran aliansi serikat dan kita benar-benar bertemu lagi, senyum Xiao Feng sambil memeriksa sosok Lin Qiusan. Lin Qiusan adalah seorang wanita cantik yang terkenal di sekte luar dan dia hanya sedikit lebih rendah dari Xin Yan. Jika bukan karena klannya, banyak orang akan mengejarnya sekarang. Sungguh tidak tahu malu. Kamu pasti diam-diam mengikuti di belakang kami seperti tikus. Seseorang sepertimu ingin merayu kakak perempuanku. Apakah kamu pernah bercermin sebelumnya? Lin Yan menghinanya tanpa mempedulikan wajahnya. Kata-katanya membuat wajah Xiao Feng tenggelam dan aura pembunuh berkedip-kedip di matanya. Ini adalah puncak pedang pemakaman, di mana pembunuhan diizinkan. Hukum rimba dipraktekkan di sini dan ini bukan tempat bagi yang lemah. Xiao Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Lin Yan dengan semburan aura pembunuh yang dingin. Tindakannya membuat wajah Lin Yan berubah. Dia segera mundur, tetapi Lin Qiusan dan Gu Beixuan mendatanginya tepat ketika dia akan menyerang lagi. Waktu yang tepat. Senyum Xiao Feng. Dia tidak takut menghadapi mereka berdua. Hanya butuh 10 jurus bagi Lin Qiusan dan Gu Beixuan untuk mengetahui bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan Xiao Feng. Ketika Chen Ling melihat situasi ini, dia segera bergabung dalam pertempuran tanpa ragu-ragu. Begitu dia bergabung dalam pertempuran, itu tiba-tiba menjadi pertarungan yang seimbang. Namun, sepertinya Xiao Feng masih menangani mereka dengan mudah. Xiao Feng melontarkan pukulan untuk mendorong mundur Chen Ling dan mundur sambil tersenyum. Hal ini membuat Lin Qiusan, Chen Ling, dan Gu Beixuan merasa lega. Meskipun mereka tidak menggunakan pedang mereka, mereka bisa merasakan tekanan saat menghadapi Xiao Feng. Peringkat 29 di peringkat fana benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Jika mereka bertarung sendiri, tidak satupun dari mereka akan bertahan lebih dari 100 jurus. Dan di sini aku bertanya-tanya mengapa kalian menjadi begitu berani tiba-tiba. Jadi ternyata kalian memiliki anggota tambahan, seorang sampah yang berada di urutan ke-48 dalam peringkat mortal. Xiao Feng tersenyum menghina Chen Ling. Kau tidak akan menahan diri jika kau percaya diri dalam menghadapi ketiga serikat aliansi kita. Mengapa kau tidak mengatakan apa yang kau inginkan? Tanya Lin Qiusan. Xiao Feng mungkin kuat, tapi mereka bertiga tidak takut. Orang itu baru saja menghinaku. Entah kamu menamparnya atau aku akan melakukannya sendiri. Jika tidak, pergilah dari sini. Aku yang akan mengambil tempat ini, ancam Xiao Feng. Kau berani menamparkan seseorang yang merupakan keturunan langsung dari klan Lin. Apa kau sedang merayu kematian? Wajah Lin Yan berubah menjadi gelap. Haha, mulutmu benar-benar menjengkelkan. Sayang sekali kita berada di puncak pedang pemakaman karena tidak ada aturan. Kakak Wei, berhentilah bersembunyi dan keluarlah. Gonggong Xiao Feng. Saudara Wei. Wei Songhan dari aliansi Hulu yang berada di urutan ke-28 dalam peringkat fana. Sesosok tubuh melompat keluar dari pepohonan dan muncul di hadapan mereka. Jelas bahwa sosok dengan ekspresi dingin ini adalah Wei Songhan dari aliansi Hulu. Sialan. Bagaimana mereka berdua bisa bersama? Gu Beixuan mulai panik. Dia mendapat kesan bahwa Xiao Feng dan Wei Songhan akan mengejar ramuan pedang kekaisaran sendiri. Tapi dia terkejut melihat bahwa mereka telah bersekutu. Kalau begitu kita akan menyerahkan tempat ini, jawab Lin Qiusan dengan nada serius. Kamu ingin pergi sekarang? Maaf, tapi sudah terlambat. Xiao Feng menunjuk ke arah Lin Yan dan menuntut,
tinggalkan adik perempuanmu atau tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi dari sini. Lin Yan mulai panik. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Aliansi serikat lainnya mengamati mereka dari bayang-bayang dan beberapa dari mereka memiliki kilatan dingin di mata mereka. Kelompok Lin Qiusan sudah selesai. Ayo pergi. Pertarungan untuk ramuan pedang kekaisaran masih belum dimulai. Mereka pasti bodoh untuk memprovokasi Xiao Feng dan Wei Songhan. Ayo ikuti mereka. Hehe. Pasti akan ada pertunjukan yang bagus dalam pertarungan antara harimau dan serigala. Ada banyak fluktuasi kuat yang datang dari hutan, milik mereka yang berniat untuk menyakiti kelompok itu. Bagaimanapun, Lin Qiusan dan Gu Beixuan pasti memiliki barang bagus pada mereka. Merasakan fluktuasi energi di sekitarnya, Liu Qiusan dan yang lainnya mulai merasa gugup. Gu Beixuan melihat sekeliling dan melihat banyak aliansi serikat datang dari kedalaman hutan. Dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk melewati cobaan ini. Xiao Feng, jangan memaksakan diri. Kami sudah memberimu tempat ini. Apa lagi yang kamu inginkan? Lin Qiusan mengertakkan gigi dengan alisnya yang dirajut. Hentikan omong kosong ini. Serahkan adik perempuanmu padaku untuk ditampar atau tetap tinggal. Jangan pernah bermimpi untuk memperebutkan ramuan pedang kekaisaran. Xiao Feng tidak bisa diganggu dengan Lin Qiusan. Seluruh situasi berada di bawah kendalinya dengan Wei Songhan yang membantu. Bukan kau yang bisa memutuskan apakah kita diizinkan untuk bertarung demi ramuan pedang kekaisaran. Sebuah suara yang jelas menembus suasana tegang. Siapa yang mengatakan itu? Xiao Feng mengikuti suara itu dengan alis berkerut. Dia kemudian melihat seorang pria bertopeng duduk di bawah pohon di belakang kelompok Lin Qiusan. Tapi di detik berikutnya, orang itu menghilang. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara tajam yang menembus angin terdengar dan sesosok tubuh berlari mendekat. Kecepatannya sangat mencengangkan dan sebelum Xiao Feng bisa menanggapinya, sebuah pukulan melayang. Pukulan itu disertai dengan kekuatan 50.000 kg, yang merupakan kekuatan satu kuali. Bab 287 mulai. Wajah Xiao Feng berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan begitu berani dan pukulannya akan begitu kuat. Xiao Feng menanggapi dengan mendengus dan mengedarkan energi asal di dalam tubuhnya. Kemudian, dia melayangkan sebuah pukulan. Ketika kedua pukulan itu bertabrakan, sebuah ledakan dahsyat bergema di hutan. Bahkan daun-daun yang berjatuhan pun menjadi abu. Wajah Xiao Feng bergerak-gerak karena rasa sakit, tapi dia masih menggertakkan giginya dan melontarkan pukulan lain. Pukulan ini, yang mengandung energi asalnya, memancarkan kecemerlangan. Tinjunya seperti api yang terang, membakar tanpa henti. Dia menggunakan teknik bela diri transenden yang mendalam yang terkenal di paviliun pedang Ling Qiao, tinju awan api. Ini mungkin hanya tampak seperti pukulan sederhana, tapi itu menyatu dengan energi asal Xiao Feng yang kejam. Ada alasan mengapa Xiao Feng berada di peringkat 29. Selain teknik pedangnya yang dalam dan mendalam, Xiao Feng juga mengandalkan tinju awan panas yang lebih hebat. Zhong Yun Xiao, awas! Lin Qiusan dan yang lainnya mengalami perubahan besar pada wajah mereka saat melihat adegan ini. Jarang ada teknik tinju yang mencapai penguasaan yang lebih besar, belum lagi ini adalah teknik bela diri yang sangat dalam, tinju awan berapi. Lin Qiusan, Gu Beixuan, dan Chen Ling pernah menderita teknik bela diri ini di masa lalu. Jadi mereka tidak bisa menahan perasaan khawatir ketika mereka melihat Xiao Feng mengeluarkan kartu truf ini. Semua orang berseru ketika mereka melihat pukulan Xiao Feng menghancurkan Lin Yun berkeping-keping. Tetapi ketika mereka mengedipkan mata, mereka menyadari bahwa Xiao Feng hanya menghancurkan bayangan. Betapa naifnya. Tidak ada cara untuk menghindari tinju awan panas, tawa Xiao Feng. Dia meraung dan mengarahkan pukulannya ke arah Lin Yun. Dalam sepersekian detik itu, momentum yang diciptakan oleh tinju awan api menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat. Inilah betapa menakutkannya tinju awan panas itu. Bahkan ketika itu dihindari, momentum akan terus meningkat seperti api yang berkobar. Ketika mencapai puncaknya, tinju ini bisa mencapai ketinggian yang bahkan para elit di tahap ke-6 alam bela diri yang mendalam tidak akan berani menghadapinya. Tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun di balik topeng itu. Agak merepotkan baginya untuk menghadapi serangan ini tanpa menggunakan tinju naga harimau. Tapi identitasnya akan terungkap jika dia memperlihatkan tinju naga harimau. Pada akhirnya, Lin Yun memutuskan untuk memperlakukan ini sebagai kesempatan baginya untuk melatih jurus pertempuran naga. Itu hanya akan agak merepotkan pada akhirnya. Dia kemudian menggabungkan jurus pertempuran Dracula dan 7 langkah mendalam bersama-sama untuk bertarung dengan Chen Ling.
Dia seperti ular berbisa, menunggu Xiao Feng mengungkapkan kelemahannya. Kakak senior Xiao, bunuh dia. Seorang yang bukan siapa-siapa di tahap keempat berani menunjukkan keahliannya di hadapan kakak senior Xiao. Si idiot ini hanya merayu kematian. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Xiao Feng menjadi semakin mengamuk, menyebabkan murid-murid aliansi api mulai bersorak kegirangan. Lin Qiusan dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka melihat situasinya tidak berjalan dengan baik. Mereka ingin membantu, tetapi mereka bisa melihat Wei Songhan menatap mereka dengan cibiran. Seolah-olah dia sedang menunggu mereka untuk menyerang. Kenapa orang ini mencoba pamer tanpa hasil? Lin Yan menatap Lin Yun dengan tatapan yang rumit. Ini adalah akhirnya. Xiao Feng mengepalkan tinjunya saat dia diselimuti api. Api bahkan menghasilkan suara berderak dari sekitarnya. Tinju itu menunjukkan momentum yang menakutkan bahkan sebelum mencapai Lin Yun. Mata Lin Yun berkedip-kedip di balik topengnya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Dia mengeksekusi 7 langkah mendalam, 7 pukulan dalam 1 langkah. Segel gagak emas berkedip-kedip di belakangnya dan Lin Yun tiba-tiba melangkah maju. Dia menciptakan 7 bayangan dalam sepersekian detik itu dan masing-masing dari mereka melancarkan pukulan. Setiap pukulan mengandung kekuatan satu kuali yang diiringi dengan 7 contoh musik suci. Terdengar seperti lagu perang dan tiba bahkan sebelum Xiao Feng bisa melayangkan tinjunya. Detik berikutnya, Xiao Feng yang tak terkalahkan terhempas. Tinju awan panas bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan kecemerlangannya, jadi dia menderita serangan balik. Meskipun Xiao Feng mencoba menahannya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa keadaan akan berubah begitu cepat. Kecepatan yang sangat cepat. Itulah 7 langkah mendalam. Tinju awan panas benar-benar kalah bahkan sebelum dia bisa melepaskannya. Bagaimana Zhong Yun Xiao melakukannya? Lin Qiusan dan yang lainnya terkejut. Hanya sedikit orang yang telah mengembangkan 7 langkah mendalam dan mereka yang bisa mencapai penguasaan yang lebih rendah jumlahnya sedikit. Jadi mereka belum pernah melihat orang yang mencapai tingkat penguasaan Lin Yun. Selain teknik gerakannya, kekuatan di balik pukulan Lin Yun juga mengejutkan mereka. Apakah dia benar-benar berada di tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam dengan kekuatan itu? Murid-murid aliansi api yang berteriak pada Xiao Feng untuk membunuh Lin Yun, semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Mereka semua tercengang. Siapa kamu? Xiao Feng melangkah maju dan menatap Lin Yun. Dia tidak lagi berani meremehkan yang terakhir saat ini. Tidak ada aturan di puncak pedang pemakaman, jadi semuanya harus diucapkan dengan kekuatan. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Yun saat ini layak untuk dihormati. Zhong Yun Xiao, Xiao Feng dan Wei Songhan saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keraguan di mata satu sama lain. Bukan hanya mereka, tapi bahkan murid-murid aliansi api dan aliansi hulu belum pernah mendengar nama ini. Ketika tatapan mereka beralih ke Lin Yun lagi, Xiao Feng bertanya, Zhong Yun Xiao. Aku belum pernah mendengar namamu. Aku yakin kau pasti bukan anggota Sater Legion, Willow, Wisep, atau aliansi Flame Moon, kan? Kenapa kau mencampuri urusan kami? Aku telah memberikan mereka janjiku, jadi aku akan melakukan yang terbaik untuk menepatinya. Mengenai identitasku, kau tidak perlu mengkhawatirkannya, jawab Lin Yun. Dia menatap Xiao Feng dengan acuh tak acuh. Anak nakal yang sombong. Murid-murid aliansi api terkejut. Mereka terkejut karena Xiao Feng tidak menghunus pedangnya setelah seseorang berbicara dengan sombong kepadanya. Bahkan mereka yang berada di 10 besar tidak akan bersikap tidak sopan pada Xiao Feng. Tapi kemudian, kerumunan mulai merasakan bahwa atmosfer di sekitarnya menjadi intens. Xiao Feng juga memiliki jejak aura pembunuh yang berkedip di matanya. Lin Qiusan, bersama dengan Gu Beixuan dan Chen Ling, melangkah maju untuk berdiri di samping Lin Yun. Wei Songhan dari aliansi hulu juga mengambil langkah maju untuk mendukung Xiao Feng. Dia dengan lembut menepuk pundak Xiao Feng dan tersenyum, Zhong Yun Xiao, identitasmu secara alami tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi tidak semua yang dijanjikan dapat dipenuhi dengan mudah. Kamu harus berhati-hati agar tidak kehilangan nyawamu. Kata-katanya mengandung ancaman terang-terangan. Wei Songhan berada di peringkat 28 di peringkat fana, jadi dia lebih kuat dari Xiao Feng. Lin Yun mencibir di balik topengnya, orang mati demi kekayaan, sementara burung mati demi makanan. Secara alami akan ada kematian dalam kompetisi untuk memperebutkan ramuan pedang kekaisaran. Tapi, tidak pasti siapa yang akan mati. Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja nanti. Teriak Wei Songhan.
Wei Songhan dan Xiao Feng sama-sama tidak senang karena ada banyak aliansi serikat di sekitarnya yang mengawasi mereka. Namun, mereka tidak dalam posisi untuk bertindak, jadi mereka hanya bisa membiarkan aliansi serikat mengamati kebuntuan mereka. Lagi pula, akan merepotkan jika ada yang tidak beres sebelum kompetisi untuk ramuan pedang kekaisaran dimulai. Melihat bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk meyakinkan Lin Yun, mereka memutuskan untuk pergi mencari lokasi lain sehingga perkemahan mereka bisa menunggu kabut beracun menghilang. Kakak Wei, aku ingin membunuh anak nakal itu setelah kita mendapatkan ramuan pedang kekaisaran. Kata Xiao Feng. Dadanya masih terasa sakit. Jangan khawatir tentang itu. Aku jamin kita akan mengambil nyawanya sebelum menuju ke makam pedang. Orang yang bukan siapa-siapa seperti dia benar-benar percaya bahwa dia bisa menjadi seseorang yang memiliki status. Wei Songhan juga tidak senang dengan Lin Yun. Zhong Yun Xiao, aku khawatir kau telah menyinggung perasaan mereka berdua sekarang, kata Lin Qiusan sambil mengalihkan pandangannya dari Wei Songhan dan Xiao Feng. Biarlah. Aku tentu saja akan melakukan yang terbaik untuk membantu karena aku sudah memberikan janjiku, jawab Lin Yun. Tidak ada sedikit pun kepanikan dalam nadanya. Tapi mereka berada di peringkat 30 besar. Zhong Yun Xiao, bukankah kau memperlakukan ini sedikit terlalu enteng? Lin Yan menyuarakan ketidakbahagiaannya. Bagaimanapun, kakak perempuannya hanya menunjukkan kepeduliannya pada Lin Yun. 30 teratas. Bahkan Zhang Lai, yang berada di urutan ke-10 dalam peringkat mortal, tidak ada apa-apanya di matanya, belum lagi kedua badut ini di 30 besar. Lin Yun tidak memiliki rasa takut kecuali semua orang dari 10 besar mendatanginya pada saat yang bersamaan. Hentikan itu. Lin Qiusan memelototi Lin Yan. Dia menegurnya dengan berkata, jika bukan karena kakak Zhong, apakah menurutmu Xiao Feng akan membiarkanmu pergi? Mengapa kamu begitu cepat lupa? Kekuatan saudara Zhong telah membuka mataku. Saya terkejut bahwa Anda dapat memaksa Xiao Feng untuk mundur selangkah ketika Anda baru berada di tahap keempat, kata Gu Beixuan dengan tangan ditangkupkan. Saya sudah mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan kekuatan saudara Zhong dan dia bergabung dengan kami hanya akan membuat tim kami lebih kuat, tawa Chen Ling. Tidak ada yang meragukan kekuatan Lin Yun lagi. Lin Yan ingin meminta maaf, tapi dia merasa tidak nyaman saat mengingat bagaimana Lin Yun menamparnya. Aliansi serikat lain yang tersembunyi dalam kegelapan kecewa. Mereka awalnya mengira bahwa mereka bisa memanfaatkan situasi ini, tetapi seseorang dengan nama Zhong Yun Xiao muncul entah dari mana. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang identitas Zhong Yun Xiao. Sejak kapan ada begitu banyak ahli di sekte luar? Tiba-tiba, sinar pedang yang cemerlang meledak dari tengah danau dan semua orang dalam jarak 10 mil bisa melihatnya dengan jelas. Mereka bisa melihat kabut beracun menyusut dengan cepat. 7 sinar cemerlang melesat keluar dari hutan luar ke langit. Ramuan pedang kekaisaran akan segera muncul. Pemandangan ini membuat semua murid dan tetua di platform observasi bersemangat. Bagaimanapun juga, hampir semua dari mereka telah menempatkan taruhan mereka pada orang yang akan mengambil ramuan pedang kekaisaran terlebih dahulu. Lin Qiusan dan yang lainnya juga memiliki mata berbinar-binar karena kegembiraan. Mereka berseru, kabut beracun telah melemah. Kita akan bisa melewatinya sebentar lagi. Tidak hanya Lin Qiusan, tetapi aliansi-aliansi lain yang tersembunyi di hutan juga menjadi bersemangat. Pertarungan untuk ramuan pedang kekaisaran akhirnya dimulai. Bab 288 Membunuh dalam kabut. Sebelum kabut benar-benar menghilang, orang-orang mulai bergerak di dalam hutan. Suara-suara orang yang hilir mudik di dalam hutan bisa terdengar. Semua orang menuju ke arah sinar cahaya dengan kegembiraan di mata mereka. Betapa tidak sabarnya. Komentar Lin Yun saat dia melihat semua orang yang mendekat. Bukankah mereka takut bertemu dengan binatang iblis karena kabut beracun itu masih belum hilang sepenuhnya? Kabut beracun itu mungkin sudah melemah, tapi masih berbahaya jika terlalu banyak masuk ke dalam tubuh. Siapa yang bisa menahan godaan dari ramuan pedang kekaisaran? Lin Qiusan menghela nafas, itu bisa lebih menyempurnakan niat pedang dan bahkan membantu membuat terobosan dalam teknik pedang. Jika Anda cukup beruntung, Anda bahkan mungkin bisa membuat terobosan dalam kultivasi Anda. Tidak ada yang bisa menahan godaan dari ramuan pedang kekaisaran, bahkan Lin Yun. Dia bisa merasakan kemacetan sutra pedang Ziyuan mengendur saat dia memurnikan inti pedang awan. Jika dia memurnikannya bersama dengan ramuan pedang kekaisaran, dia yakin bisa membuat terobosan dalam teknik kultivasinya. Pada saat itu, dia tidak akan takut bahkan jika Chu Haoyu, Jiang Feng, Ye Xiu, dan mereka yang berada di 10 besar mengejarnya. Ayo pergi. Kabut beracun itu mungkin masih ada,
tapi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berkultivasi, kata Chen Ling dengan penuh semangat. Mereka berpacu dengan waktu. Gu Beixuan menoleh untuk melihat Lin Yun. Kakak Zong, bagaimana menurutmu? Semua orang menoleh untuk melihat Lin Yun, termasuk Lin Qiusan. Tiba-tiba, posisi Lin Yun dalam kelompok menjadi sangat menonjol. Pada titik ini, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yan dan Tian Fei meskipun mereka merasa enggan. Ayo pergi. Lin Yun bisa melihat bahwa semua orang menjadi tidak sabar. Dia setuju dengan keputusan mereka karena dia yakin bisa memastikan keselamatannya di dalam kabut beracun. Ayo pergi. Lin Qiusan melambaikan tangannya dan menyerbu ke dalam kabut beracun sementara semua orang mengikuti di belakangnya. Selain para kultivator, binatang iblis juga mengincar ramuan pedang kekaisaran. Tidak butuh waktu lama untuk pertempuran pecah antara kultivator dan binatang iblis. Aroma darah meresap ke udara saat mayat mulai muncul di tanah. Pertempuran itu sangat mengejutkan hati semua orang, tapi itu tidak bisa menghalangi mereka. Kelompok Lin Qiusan juga telah bertemu dengan banyak binatang iblis, tetapi binatang iblis itu tidak berhasil menimbulkan korban di kelompok mereka. Yang dilakukan binatang iblis hanyalah memperlambat mereka. Tiba-tiba, seekor kera besar turun dari langit sambil mengacungkan cakarnya ke arah Lin Yan. Adegan ini mengejutkan semua orang karena mereka baru saja lengah setelah membunuh semua binatang iblis di sekitarnya. Lin Yan. Wajah Lin Qiusan berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Sudah terlambat baginya untuk memberikan bantuan. Tapi sesosok tubuh tiba-tiba muncul di benaknya dan Lin Qiusan segera berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. Dengan 7 langkah mendalam, hanya Zhong Yunxiao yang bisa bergegas pada waktunya. Tapi ketika dia berbalik, Lin Yun sudah bereaksi. Energi Dracula beredar di tubuhnya seperti gunung berapi yang dahsyat. Seperti binatang buas, Lin Yun melontarkan sebuah pukulan. Tabrakan antara pukulannya dan kera menghasilkan keributan besar, dan fluktuasi membuat semua orang di sekitarnya terbang menjauh, termasuk Lin Yan. Binatang iblis di tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam. Wajah Lin Yan memucat ketakutan. Setelah Lin Yun memaksa kera itu mundur, tanah bergetar dan kera itu melepaskan aura iblis yang disertai dengan niat pedang. Itu bukan hanya binatang iblis tingkat 6, tapi itu adalah salah satu yang telah membentuk inti awan pedang. Ini. Ekspresi kelompok itu berubah, tapi untungnya bagi mereka, Lin Yun bertahan. Jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menyerah pada kera itu. Tapi sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka, sosok kolosal lain melompat keluar dari hutan. Itu adalah binatang iblis harimau yang juga memancarkan aura di tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam. Satu lagi. Jarang sekali bertemu dengan dua binatang iblis tahap ke-6 pada saat yang bersamaan. Tentunya akan ada korban kali ini. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Qiusan. Lin Qiusan, pergilah dengan semua orang dulu. Jangan terjebak di sini. Serahkan kedua binatang buas ini padaku. Lin Yun menjentikkan jarinya, melepaskan beberapa sinar pedang yang menarik harimau iblis darah hitam mendekat. Lin Qiusan juga orang yang tegas. Dia melirik Lin Yun dalam-dalam sebelum dia menjawab, jaga dirimu sendiri. Kakak, itu adalah dua binatang iblis tingkat 6 yang sedang kita bicarakan. Kata Lin Yan dengan cemas. Ayo pergi. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri sebelum mengkhawatirkan orang lain. Bahkan jika saudara Zhong tidak bisa membunuh kedua binatang iblis ini, dia setidaknya bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tidak akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya jika dia sendirian. Lin Qiusan berbalik untuk melihat Lin Yun sebelum pergi dengan yang lainnya. Mereka benar-benar pergi. Senyum Lin Yun mengejek di balik topengnya. Kemudian lagi, dia hanya bisa menunjukkan semua kekuatannya bahkan saat mereka tidak ada. Harimau iblis darah hitam dan kera iblis hitam meraung dan kemudian membumbung tinggi ke langit. Hebat. Lin Yun mengedarkan jurus pertempuran Dracula dan sutra pedang Ziyuan, menggabungkan kekuatan fisik dan energi asalnya menjadi satu. Mata Lin Yun berkilat begitu kekuatan fisik dan energi asal bergabung. Dia memandang kedua binatang itu yang menuju ke arahnya dengan seringai dingin. Mereka ingin bersaing dalam momentum denganku. Sayang sekali mereka tidak cukup. Lin Yun mengambil satu langkah ke depan dan melepaskan kekuatan naga harimau. Momentum ketiganya berbenturan bersama, tetapi momentum Lin Yun terbukti lebih kuat dan dia menghancurkan aura iblis kedua iblis itu. Kemudian, dia membentuk segel Vajra abadi dan mendorong telapak tangannya ke depan. Sinar emas melintas dan kedua binatang besar itu terlempar jauh. Naga terbang, harimau melompat. Lin Yun menyeringai di balik topengnya.
Lin Qiusan dan tim akan terkejut jika mereka ada di sini. Lin Yun tidak hanya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dengan menghadapi dua binatang iblis, dia bahkan menekan mereka. Lin Yun memancarkan aura binatang purba, ditambah lagi kekuatan tinju harimau naga telah berkembang beberapa kali lipat ketika diperkuat lebih lanjut oleh fisik pertempuran Dracula. Tapi kedua binatang iblis itu lebih tangguh dari yang dibayangkan Lin Yun. Garis keturunan kedua binatang iblis itu telah mengalami transformasi setelah membentuk inti awan pedang. Jika ini terus berlanjut, Lin Yun mungkin tidak akan bisa membunuh mereka pada saat matahari terbenam. Lebih mudah bagi Lin Yun untuk memancing mereka pergi, tapi Lin Yun tidak ingin menyerah pada inti awan pedang dengan mudah. Kalau begitu, ayo selesaikan ini dengan cepat. Bunga Ziyuan mekar di dantian Lin Yun. Ekspresi Lin Yun berubah menjadi serius dan dia mulai mengedarkan bunga itu. Detik berikutnya, aura menakutkan melonjak dari tubuh Lin Yun. Seluruh wilayah itu sepertinya diselimuti oleh bunga Ziyuan dan bahkan atmosfernya menjadi berat di bawah tatapan dingin Lin Yun. Kedua binatang iblis itu juga menjadi diam saat mereka menatap Lin Yun. Mereka bisa merasakan kegelisahan muncul di hati mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan berlari. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lin Yun mencibir pada mereka. Mati. Cahaya ungu yang menyilaukan muncul dari Lin Yun, menghabiskan semua energi asalnya. Suara siulan dari dua kilatan pedang menembus udara dan menembus dua binatang iblis itu. Pertahanan mereka tidak ada apa-apanya di hadapan bunga Ziyuan saat berputar. Kera iblis hitam dan harimau iblis darah hitam runtuh ke tanah. Dengan energi asalnya yang sudah habis, Lin Yun menghela nafas panjang. Tidak mudah membunuh binatang iblis tingkat 6 itu. Sesaat kemudian, dua inti binatang dengan 3 pola awan muncul di tangan Lin Yun. Aku sekarang memiliki 4 inti awan pedang, termasuk 2 yang sudah kumiliki. Jika aku bisa mengumpulkan 10 dan menyempurnakannya dengan ramuan pedang Ziyuan, aku yakin bisa membuat terobosan dalam sutra pedang Ziyuanku. Lin Yun dipenuhi dengan harapan saat dia mengencangkan cengkeramannya pada inti pedang awan. Dia tahu bahwa dia harus mendapatkan ramuan pedang kekaisaran apapun yang terjadi. Sutra pedang Ziyuan akan mengalami perubahan besar setelah mencapai tahap ke-8, pada saat itu dia tidak perlu takut pada siapapun di puncak pedang pemakaman. Aku akan menunggu energi asalku pulih sebelum bergabung dengan mereka. Mereka tidak akan seberuntung itu untuk bertemu dengan iblis tingkat 6, bukan? Gumam Lin Yun. Binatang iblis tahap ke-6 sangat kuat, tetapi mereka jarang terjadi. Selama itu bukan binatang iblis tingkat 6 lainnya, Lin Qiusan dan timnya harus bisa membunuh mereka. Lin Yun mengeluarkan 2 batu giok spiritual dan mulai mengedarkan sutra pedang Ziyuan dengan menyilangkan kakinya. Dengan intimidasi dari kera iblis hitam dan harimau iblis darah hitam, tidak ada binatang iblis yang berani mendekati Lin Yun karena mereka tidak ingin memasuki wilayah berbahaya ini. Bab 289 Tanda-tanda keberuntungan 3 warna. Lusinan siluet berkedip-kedip di dalam hutan. Mereka juga melihat sekeliling dengan hati-hati saat mereka berjalan. Sesekali, mereka bisa melihat mayat binatang iblis dan kultivator di tanah. Jalan menuju ramuan pedang kekaisaran pasti merupakan jalan yang dipenuhi tulang belulang. Lin Yan mengikuti di belakang Lin Qiusan dan dia sesekali melihat ke belakang dengan tatapan yang rumit. Tapi dia bahkan tidak bisa melihat siluet Lin Yun karena kabut tebal. Ada terlalu banyak aliansi serikat yang diperlambat oleh binatang iblis, sehingga pertempuran bisa terdengar di mana-mana. Beberapa saat kemudian, Lin Yan bertanya dengan gigi terkatup, "Kakak, apakah Zhong Yun Xiao akan baik-baik saja?" Meskipun dia tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk, dia masih memiliki perasaan tidak nyaman. Lin Yun lah yang menyelamatkannya dari Xiao Feng saat dia menutup mulutnya tadi. Tanpa Lin Yun, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi padanya, belum lagi Lin Yun juga menyelamatkannya dari kera iblis hitam. Pada akhirnya, Lin Yun bahkan sampai menghadapi 2 binatang iblis tingkat 6 sendirian. Sepanjang jalan, Lin Qiusan dan partainya bisa melihat banyak aliansi-aliansi yang ditahan oleh binatang iblis. Jika bukan karena Lin Yun, mereka tahu bahwa mereka akan berada dalam situasi yang sama, mereka bahkan mungkin menderita korban. Itu semua berkat Lin Yun bahwa mereka bisa begitu dekat dengan danau pedang. Lin Qiusan mengunci alisnya bersamaan saat kekhawatiran muncul di matanya. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Zhong Yun Xiao mungkin terlihat sombong, tapi dia bukan orang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Karena dia sudah bergerak, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk menangani 2 binatang iblis itu.
Lebih jauh lagi, dia bisa dengan mudah melarikan diri dengan 7 langkah mendalam bahkan jika dia tidak bisa melawan dua binatang iblis itu. Namun, Lin Qiusan masih melihat ke belakang, berharap Lin Yun bisa kembali lebih cepat. Saat mereka mendekati Danau Pedang, mereka bisa merasakan bahwa intensitas pertempuran telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Dia bahkan bisa merasakan aura yang kuat, banyak di antaranya termasuk dalam 30 besar di peringkat fana. Sepertinya mereka naif. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka bisa memperebutkan ramuan pedang kekaisaran dengan 3 persatuan aliansi yang bergabung bersama, tapi itu terlalu sulit. Jika mereka tidak memiliki Lin Yun di tim mereka, mereka mungkin akan mengalami masalah untuk bisa sedekat ini dengan Danau Pedang. Saya merasa bahwa saudara Zong pasti memiliki kartu truf. Lagi pula, dia bahkan berinisiatif untuk memikat harimau iblis darah hitam, kata Gu Beixuan. Chen Ling adalah yang paling tidak khawatir. Dia memandang Lin Yan dan tersenyum, jangan khawatir, saudari muda Lin. Dalam pandanganku, inti awan pedang dari dua iblis itu pasti menarik perhatiannya, jadi dia pasti sengaja mengusir kita. Apa yang kamu katakan? Lin Yan mengunci kedua alisnya. Dia tidak menyukai apa yang dia dengar, jadi dia berbicara dengan wajah lurus, kenapa kamu begitu jahat? Dia memikat dua binatang iblis tahap ke-6, jadi bagaimana itu berubah menjadi dia menjadi egois di matamu? Mengapa kamu tidak pergi dan mencoba menghentikan dua binatang iblis itu sendiri? Aku tidak percaya bahwa Zhong Yunxiao adalah orang seperti itu. Wajah Chen Ling juga menjadi tidak sedap dipandang dan senyum pahit muncul di wajahnya. Dia hanya mengatakan itu karena dia melihat betapa khawatirnya dia. Selain itu, bukankah dia berbicara buruk tentang Zhong Yunxiao selama ini? Mengapa dia tiba-tiba mengubah kepribadiannya? Namun, dia tidak berani seberani itu. Dia tersenyum canggung, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya, Chen Ling tiba-tiba berseru ketika dia berbalik. Dia melihat orang bertopeng yang dikenalnya dengan aura yang kuat bolak-balik melalui kabut beracun. Lin Qiusan dan yang lainnya berhenti karena keterkejutan memenuhi mata mereka karena itu adalah Zhong Yunxiao. Sudah berapa lama? Dia menyusul kita begitu cepat. Seru Chen Ling. Kecepatan apa? Seru Gu Beixuan. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, Lin Qiusan bertanya, kamu memancing binatang iblis itu pergi. Bagaimanapun, kedengarannya mustahil baginya bahwa Lin Yun membunuh kedua binatang iblis itu begitu cepat. Tapi meski begitu, semua orang terkejut karena itu adalah dua binatang iblis tingkat 6 yang mereka bicarakan. Tidak ada yang percaya diri untuk memikat dua binatang iblis itu sendiri. Melihat keterkejutan di wajah semua orang, Lin Yun tersenyum, ya. Kita tidak perlu khawatir dengan kedua binatang iblis itu lagi. Zhong Yunxiao, aku minta maaf atas perilakuku dalam perjalanan ke sini, bisik Lin Yan saat kelompok itu akan bergerak maju. Dia mengatakan itu dengan sedikit kegelisahan, tapi dia mengangkat kepalanya untuk menatap Lin Yun dengan tenang. Adegan ini mengejutkan Lin Qiusan. Dia sangat mengenal adik perempuannya. Adik perempuannya kasar dengan kata-katanya dan sombong. Entah sudah berapa banyak orang yang disinggung oleh adik perempuannya. Ini adalah hasil dari ayah dan kakek mereka yang memanjakan Lin Yan seperti harta karun sejak dia masih muda. Dia tidak pernah melihat adik perempuannya meminta maaf atas kesalahannya. Namun dia benar-benar meminta maaf kepada orang luar. Ini jarang terjadi. Lin Yun mungkin tidak memiliki pikiran yang luas, tapi dia tidak akan menamparkan orang yang sopan padanya. Dia menjawab, tidak apa-apa. Ada alasan mengapa saya memakai topeng saya dan saya tidak akan bereaksi jika Anda tidak mencoba melepaskan topeng saya. Sebuah alasan. Mungkinkah kau Lin Yun? Kalian berdua membawa kotak pedang. Lin Yan kembali ke kepribadiannya yang ceria setelah dia meminta maaf. Bahkan sedikit kelicikan muncul di matanya. Anda bisa mengatakannya seperti itu, saudari muda Lin. Lihat, aku juga membawa kotak pedang. Senyum Chen Ling. Kamu. Lin Yan memutar matanya. Lupakan saja. Mari kita kembali ke topik ini ketika kamu bisa menghadapi dua binatang iblis tahap ke-6 sendirian. Kata-katanya membuat Chen Ling tidak bisa berkata-kata. Lin Yan benar-benar seseorang yang mengingat dendam. Tepat pada saat ini, Lin Qiusan tersenyum, Kakak Zhong, tolong jangan diganggu olehnya. Kakakku hanya bercanda. Dia memiliki beberapa konflik dengan Zhang Lai sebelumnya, jadi dia menghormati Lin Yun. Mengapa saya akan diganggu ketika saya adalah Lin Yun? Lin Yun tersenyum pahit. Dia kemudian menjawab, bisa dimengerti. Persatuan tuan-tuan sedang memburu Lin Yun sekarang, dan 10 besar di peringkat fana akan segera mengepungnya jika dia muncul.
Aku yakin dia pasti bersembunyi di suatu tempat menunggu untuk memasuki makam pedang, kata Gu Beixuan. Lin Yun tidak melanjutkan topik itu dan melihat ke arah pedang, ada cukup banyak orang di sini. Dia bisa merasakan banyak aura kuat di sekitarnya, dan ada banyak orang yang tidak lebih lemah dari Xiao Feng. Lin Qiusan memiliki segumpal kesungguhan di wajahnya. Dia berbicara, Kakak Zong, lihat ke sana. Lin Yun mengikuti arah yang dilihat Lin Qiusan dan melihat sekelompok orang yang sedang melihat sinar cemerlang. Yang memimpin adalah seorang pemuda yang kuat yang mengenakan jubah ungu. Itu adalah aliansi awan-awan Valet dan yang memimpin mereka adalah Nitian. Dia berada di peringkat 23 dan dia mencapai tahap kelima setengah tahun yang lalu. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Dia memiliki beberapa kesan tentang nama ini, tapi dia tidak terlalu mengenalnya. Yang di barat laut adalah Han Feng, yang berada di peringkat 26. Dia juga orang yang tangguh, jelas Lin Qiusan. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah barat daya dengan ekspresi serius. Dia adalah Gu Feiyun dari Aliansi Asura, peringkat ke-19. Dia seharusnya yang terkuat di sekitar sini. Beruntung dia sendirian. Aliansi Asura hanya memiliki 4 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran Aliansi Serikat, tapi mereka berempat memiliki nafsu makan yang besar. Keempatnya pergi ke lokasi ramuan pedang kekaisaran yang berbeda, kata Gu Beixuan. Saat mereka mengobrol, Gu Feiyun mengarahkan pandangannya. Tatapannya yang tajam membuat hati semua orang tegang. Ada sekitar 30 orang di sini dan tidak ada yang bisa menahan diri di depan tatapannya. Namun, Gu Feiyun hanya melihat mereka semua. Lin Qiusan berbicara, hanya mereka yang saya kenali. Ada juga banyak orang yang tersembunyi di tengah kerumunan. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Pertempuran besar akan terjadi jika perkelahian pecah. Benar-benar tidak akan mudah bagi siapapun untuk mendapatkan ramuan pedang kekaisaran. Lin Qiusan berbalik untuk melihat ke tengah danau dan dia berbicara, saya mendengar bahwa tanda-tanda keberuntungan 3 warna akan turun pada saat kelahiran ramuan pedang kekaisaran. Jadi, bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan ramuan pedang kekaisaran, tanda-tanda keberuntungan akan menjadi panen yang layak. Lin Yun juga mengarahkan pandangannya ke tengah danau dengan alisnya berkerut. Niat pedang yang memancar dari tengah danau sangat kuat. Saudara Zong, lihat di sana. Lin Yan menunjuk ke suatu arah. Ketika Lin Yun berbalik, dia melihat Xiao Feng dan Wei Songhan mendekat. Mereka bersimbah darah dan semua orang tahu bahwa perjalanan mereka tidak mulus. Keduanya menatap Lin Yun dengan kilatan dingin berkedip-kedip di mata mereka. Abaikan saja mereka. Lin Yun mencibir. Dia tidak bisa diganggu dengan mereka, tapi mereka tidak bisa menyalahkannya jika mereka memutuskan untuk menghadapi kematian. Niat pedang yang terpancar berdesir dari tengah danau dan lebih banyak murid mulai berdatangan. Atmosfer juga menjadi lebih intens. Mereka menunggu tanda-tanda keberuntungan turun sebelum mereka memulai pertempuran. Waktu berangsur-angsur berlalu dan kabut beracun menghilang sepenuhnya. Tanpa ada tanda-tanda, pulau di tengah danau mulai bergetar. Wajah semua orang berubah karena mereka bisa merasakan energi spiritual yang melonjak di pulau itu bersama dengan niat pedang yang berdesir. Rasanya seperti pedang berharga akan terhunus dan senjata semua orang mulai bergetar. Bahkan pedang pemakaman bunga di dalam kotak pedang bergetar saat niat pedang bocor. Apakah ramuan pedang kekaisaran akan segera lahir? Semua orang menahan napas menunggu saat itu. Tiba-tiba, sebuah dengungan pedang terdengar dari pulau bersama dengan tanda-tanda keberuntungan 3 warna yang turun dari langit seperti salju. Bab 290 Pertarungan Ya. Tanda keberuntungan 3 warna itu sangat spektakuler dan dapat dilihat dengan jelas dari platform pengamatan. Semua murid dan tetua di atas platform menahan napas karena mereka tahu bahwa pertempuran telah dimulai. Kontes untuk jamu pedang kekaisaran telah dimulai dan hasilnya akan terungkap dalam beberapa jam lagi. Ini akhirnya dimulai. Biasanya tidak ada murid, jadi binatang iblis bisa memperebutkan ramuan pedang kekaisaran dengan ganas. Kebrutalan pertarungan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa kau bayangkan. Dibandingkan dengan fisik binatang iblis, fisik seorang kultivator jauh lebih lemah. Aku ingin tahu apakah mereka akan mampu menahan niat pedang yang datang dari ramuan pedang kekaisaran. Ya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan menjadi penuh luka. Aku ingin tahu siapa yang akan menonjol. Diskusi bisa didengar saat semua orang dengan penasaran menonton. Bukankah sudah jelas? Chu Haoyu secara alami akan mengambilnya terlebih dahulu. Lagi pula, dia berada di peringkat pertama. Siapa lagi yang bisa bersaing dengannya? Bai Ting tersenyum. Dia tampak percaya diri saat dia melirik ke arah Luo Feng.
Penatua Luo Feng, 1000 giok spiritual kelas 2 bukanlah jumlah yang kecil. Anda bisa menyerahkannya sekarang. Itu benar. Mengapa repot-repot menjadi keras kepala? Keberuntungan mungkin menjadi faktor, tapi hasil akhirnya tetap bergantung pada kekuatan. Chu Haoyu memiliki peluang terkuat. Tapi jika bukan dia, maka itu akan menjadi Ye Xiu atau Jiang Feng. Pertarungan memperebutkan ramuan pedang kekaisaran akan menjadi pertarungan yang brutal dan kamu tidak bisa menggunakan trik untuk itu. Tetua Luo Feng, mengapa menaruh harapan pada seseorang yang tidak akan muncul? Para tetua yang memiliki hubungan baik dengan Bai Ting mengatakan semua ini sambil tersenyum. Kalian sepertinya agak percaya diri. Karena kalian sangat percaya diri, mengapa kalian tidak memasang taruhan juga? Jawab Luo Feng dengan senyum tenang. Melihat Luo Feng tidak menunjukkan tanda-tanda mundur selangkah pun, para tetua menjadi sangat marah. Biarlah. Saya akan menempatkan 500 giok spiritual kelas 2 pada Chu Haoyu untuk mendapatkan ramuan pedang kekaisaran pertama. Hehe, hebat sekali. Tetua Luo Feng ingin memberi kita batu giok spiritual secara gratis. Aku akan bertaruh pada Ye Xiu. 800 batu giok spiritual kelas 2. Aku akan bertaruh pada Jiang Feng. Bagaimanapun juga, dia peringkat ketiga. Setelah semua tetua memasang taruhan mereka, Bai Ting mencibir, kakek tua, aku akan melihat apakah kamu bisa tersenyum nanti. Kami sekarang memiliki sekitar 5000 giok spiritual kelas 2 dalam taruhan. Sebuah bom tiba-tiba meledak di atas panggung. Taruhan telah mencapai jumlah yang sangat besar, mengejutkan semua murid. Lin Yun mengalami hidup dan mati untuk mendapatkan 1200 batu giok spiritual kelas 2, tetapi taruhan antara para tetua mencapai 5000. Mereka, bagaimanapun juga, adalah para tetua, jadi murid tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ketika semua orang dari Gunung Liontin mendengar tentang taruhan antara para tetua, mereka menjadi terkejut. Mo Cheng tersenyum, dan di sini saya pikir saudari senior Xin Yan menjadi gila dengan 5000 batu giok spiritual kelas 1. Ternyata kita bahkan tidak mendekati taruhan para tetua. Sepertinya Penatua Luo Feng memiliki pandangan yang sama dengan saya. Dia juga percaya pada adik junior, senyum Xin Yan. Semua orang tersenyum pahit karena mereka tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan. Lagi pula, Lin Yun masih belum terlihat. Mereka tidak tahu dari mana Xin Yan mendapatkan kepercayaan dirinya. Di sisi lain, Wang Yan dan semua orang dari Perserikatan Tuan-Tuan melihat ke arah puncak pedang pemakaman dengan penuh percaya diri. Kakak senior Wang, Xin Yan sepertinya masih belum menyerah. Apakah Gunung Liontin benar-benar berpikir bahwa Lin Yun akan muncul? Mereka sekelompok orang bodoh. Mereka tidak tahu apa yang kakak Wang lakukan untuk memaksa Lin Yun bersembunyi. Aku menantikan untuk melihat dia mengejar ramuan pedang kekaisaran. Lagi pula, hadiah itu tidak ada artinya jika yang dia lakukan hanya bersembunyi, cibir Wang Yan. Taruhan antara Luo Feng dan Bai Ting membawa suasana di platform observasi ke tingkat yang sama sekali baru. Saat ini, semua orang menebak-nebak siapa yang akan mendapatkan ramuan pedang kekaisaran pertama. Tanpa ragu, Chu Haoyu adalah suara paling populer dan 70% giok spiritual ada padanya. Adapun Ye Xiu dan Jiang Feng, mereka berdiri di tempat kedua. Sedangkan untuk Lin Yun, tidak ada yang meragukan kemampuannya. Dia pasti memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan ramuan pedang kekaisaran. Namun, karena dia telah menyinggung semua orang di 10 besar, masuk akal jika dia tidak akan menunjukkan dirinya di ronde pertama. Lagi pula, semua orang akan mengepungnya jika dia berani menunjukkan dirinya. Banyak orang menghela nafas. Ini adalah konsekuensi dari Lin Yun yang terlalu terkenal. Jika dia tidak secara paksa mengambil 4 misi peringkat A, dia tidak perlu bersembunyi seperti kura-kura sekarang, belum lagi dia juga telah menyinggung perasaan semua orang yang berada di peringkat 10 besar. Selain Xin Yan dan Luo Feng, tidak ada yang percaya pada Lin Yun. Suasana di platform observasi benar-benar berada di level yang benar-benar baru. Lin Qiusan dan semua orang dari kelompok memandang pulau itu dengan gembira. Niat pedang yang memancar keluar dari pulau dan tanda-tanda keberuntungan yang turun benar-benar menyebabkan seluruh pulau bergetar. Tiba-tiba, retakan mulai menyebar dari pulau itu seperti sarang laba-laba. Pada saat yang sama, ramuan putih giok keluar dari permukaan bumi bersama dengan getaran yang sangat besar. Semua orang bisa merasakan darah mereka mendidih karena dengungan pedang. Itu tampak seperti ramuan kecil, tapi itu tidak kecil sama sekali. Tingginya setengah meter, memancarkan kekuatan pedang yang mendominasi dalam bentuk riak. Itu ramuan pedang kekaisaran. Lin Yun memandangi ramuan pedang kekaisaran dengan api berkobar di matanya.
Tidak hanya dia, tapi semua murid di sekitarnya sedang melihat ramuan pedang kekaisaran. Ramuan itu tidak tampak seperti benda fana karena penampilannya. Hanya dengan melihat ramuan itu, niat pedang di tubuh semua orang mulai lepas kendali. Kultivator lain tidak akan bereaksi begitu intens. Namun, para kultivator yang telah memahami niat pedang merasakan kehausan yang tak tertahankan untuk ramuan pedang kekaisaran. Semua orang tampaknya memiliki kesepakatan karena tidak ada dari mereka yang bergerak. Di sisi lain, Lin Yun tampak tenang di balik topengnya. Dia tahu bahwa pulau itu tidak tampak setenang kelihatannya, dan niat pedang yang melonjak tidak sesederhana itu. Bahkan elit seperti Gu Feiyun tidak bereaksi dengan gegabah. Serangkaian raungan binatang terdengar. Beberapa binatang iblis tingkat ke-6 menyerbu dan mereka yang cukup beruntung untuk menghalangi jalan mereka terjatuh. Binatang-binatang iblis itu menyerbu ke arah pulau dan ketika mereka mendarat di pulau itu, angin kencang yang kuat menutupi binatang-binatang iblis itu dengan luka-luka. Tapi meski begitu, binatang iblis itu bertahan dan terus mendekati ramuan pedang kekaisaran. Kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak binatang iblis menyebabkan para pemimpin dari berbagai aliansi serikat mengalami perubahan ekspresi. Bagaimanapun, binatang iblis memiliki keuntungan yang kuat karena fisik mereka. Semuanya, kalian telah melihat betapa kuatnya binatang iblis ini. Tidak mungkin ada di antara kita yang bisa melawan mereka sendirian. Ramuan pedang kekaisaran hanya akan jatuh ke tangan mereka jika kita bertarung di antara kita sendiri. Daripada melakukan itu, mengapa kita tidak bergandengan tangan untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu? Gu Feiyun tersenyum, dia telah menyampaikan kata-kata ini tepat saat adegan itu mulai mengejutkan kerumunan. Dia mungkin kuat, tapi dia sendirian. Dia tidak memiliki keuntungan dalam hal jumlah, belum lagi binatang iblis ini merepotkan bahkan untuknya. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan binatang buas ini mendapatkan ramuan pedang kekaisaran, kata Nitian. Hehe, kakak Wei dan aku tidak keberatan karena kakak Ni sudah mengatakannya. Xiao Feng dan Wei Songhan bertukar pandang. Kedengarannya seperti ide yang bagus bagi mereka untuk menyingkirkan binatang iblis sebelum mengejar ramuan pedang kekaisaran. Bagaimanapun, mereka tidak takut menghadapi Gu Feiyun dengan kekuatan gabungan mereka. Saya juga tidak keberatan, kata Han Feng. Aliansi serikat di sekitarnya semua setuju dengan saran tersebut, kecuali partai Lin Qiusan. Saudara Zong, bagaimana menurutmu? Tanya Lin Qiusan. Lin Yun mengungkapkan senyuman di balik topengnya. Sepertinya Gu Feiyun bermaksud melemahkan semua orang dengan menggunakan binatang iblis. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ramuan pedang kekaisaran adalah miliknya? Dia menjawab, tidak apa-apa. Setuju saja dengannya untuk saat ini. Binatang iblis ini memang menghalangi. Aliansi Willow, Wisep juga menyetujuinya, teriak Lin Qiusan. Kalau begitu mari kita mulai, kata Gu Feiyun. Dia mencibir di dalam hatinya dan mencabut pedang besar dari punggungnya. Dia menyerbu ke arah pulau itu, ke arah binatang-binatang iblis itu. Sinar pedang hitam melesat ke bawah dan menghantam binatang iblis tahap ke-6, membelahnya menjadi dua. Teknik pedang ini sepertinya sedikit ganas. Lin Yun memfokuskan pandangannya dan menemukan teknik pedang Gu Feiyun mirip dengan tinju naga harimau. Itu memiliki gaya yang ganas. Satu serangan mungkin bisa melumpuhkan siapapun dalam kultivasi yang sama. Serangan Gu Feiyun juga telah membunyikan awal pertempuran di pulau itu. Ayo kita mulai juga. Tapi hati-hati. Angin topan pedang di pulau itu menakutkan, kata Lin Qiusan. Matanya berkedip-kedip karena dia tahu mereka akan disalahkan jika mereka tidak segera memulai. Saudara Zong, kami akan menciptakan kesempatan bagimu untuk merebut ramuan pedang kekaisaran dengan 7 langkah mendalam, bisik Gu Beixuan. Kami akan pergi dengan rencana itu. Lin Yun merasa tenang. Dia tahu bahwa semua orang akan bersekongkol satu sama lain dalam pertarungan yang berantakan ini. Tidak ada yang akan dengan bodohnya melawan binatang iblis. Permainan baru saja dimulai.